Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dengan materi statistik untuk materi pengujian hipotesis lanjutan dari materi yang lalu ya. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kebenaran suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Tapi bagaimana dengan memeriksa seluruh populasi? Bukankah sulit karena terlalu besar? Ingat, batasan perlu tidaknya memeriksa seluruh populasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak mungkin memeriksa seluruh populasi untuk memastikan kebenaran suatu hipotesis. Kita dapat mengambil sampel acak dan menggunakan informasi atau bukti dari sampel itu untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut, dan bukan karena hipotesis itu salah. Langkah pertama, membuat hipotesis awal yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Contohnya, sebelum tahun 2015, pendaftaran ulang mahasiswa sebuah universitas swasta dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Pada tahun 2015, staf universitas tersebut memperkenalkan sistem pendaftaran online. Seorang staf ingin membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online akan lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang lama. Untuk membuktikan pendapatnya, ia akan membuat hipotesis awal sebagai berikut. Hipotesis awal, rata-rata waktu pendaftaran sistem online sama saja dengan sistem lama. Staf tersebut akan mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak, sehingga pendapatnya dapat diterima. Latihan. Untuk pertimbangan ekonomis, penggantian mesin pada sebuah pabrik akan diterapkan jika mesin merek baru mempunyai kelebihan kemampuan tertentu dibanding mesin yang lama. Bagaimana hipotesis awal yang akan dibuat manajemen pabrik? Nah, di sini kita harus membuat bagaimana kita membuat suatu hipotesis awal. Caranya nanti kita akan lihat di berikutnya. Ekonomia SE, seorang akuntan, memperbaiki sistem pembebanan biaya di perusahaan produk, maka rata-rata harga produk turun. Bagaimana ia menyusun hipotesis awal penelitian? Di sini pun kita akan membuat suatu hipotesis awal, di mana nanti hipotesis awal itu tidak akan membuat suatu kesalahan, ya, karena awalnya dari suatu pembuatan hipotesis itu berawal dari kita menetapkan hipotesis awalnya bagaimana. Hipotesis awal diharapkan akan ditolak. Disebut hipotesis nol, H0. Hipotesis nol juga sering menyatakan kondisi yang menjadi dasar
pembandingan. Penolakan H0 membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif atau kita sebut H1. Ada beberapa yang juga menyebutnya sebagai HA. Nilai hipotesis 0 harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. H0 dapat dalam bentuk persamaan. Sedangkan nilai hipotesis alternatif H1 atau HA dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 dituliskan dalam bentuk lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan. Pada beberapa buku dijumpai bentuk penulisan H0 yang disesuaikan dengan bentuk H1. Jika H0 menggunakan kalimat lebih kecil sama dengan, ini akan terjadi ketika H1-nya menggunakan lebih besar. H0 menggunakan lebih besar sama dengan jika H1-nya menggunakan lebih kecil. H0 menggunakan sama dengan jika H1-nya menggunakan tidak sama dengan. Jadi, baik H0 dan H1 ini adalah suatu yang kontradiktif, ya, yang berseberangan. Kita menggunakan catatan di sini bahwa pada beberapa jurnal penelitian, hipotesis kadang tidak ditulis sebagai H0 atau H1 langsung dengan kalimatnya, sehingga kita tahu yang mana H0 dan yang mana H1 dari kalimat atau dari pernyataan statistik tersebut. Contoh, jika menggunakan sistem lama, pendaftaran ulang secara manual rata-rata waktu yang dibutuhkan 50 menit, kita akan menggunakan pendapat staf pada contoh sebelumnya, maka hipotesis awal dan alternatif dapat kita buat. H0 banding mu sama dengan 50 menit. Artinya sistem baru dan sistem lama tidak berbeda atau sama. H1 banding mu lebih kecil dari 50 menit. Artinya sistem baru lebih cepat. Karena staf berharap waktu yang dibutuhkan lebih cepat jika menggunakan sistem online, maka kemudian kita pun bisa menggunakan H0 banding mu lebih besar sama dengan 50 menit. Artinya, sistem baru tidak lebih cepat dari sistem lama. H1 banding mu lebih kecil dari 50 menit. Artinya bahwa sistem baru lebih cepat. Jadi di sini bentuk H0 akan menyesuaikan bentuk H1. Keputusan menerima H0 yang benar atau menolak H0 yang salah adalah suatu keputusan yang benar. Sebaliknya, keputusan menerima H0 yang salah atau menolak H0 yang benar, ini adalah sebuah keputusan yang salah. Kata salah atau kesalahan ini kita sebut error atau galat. Dua jenis kesalahan yaitu satu penolakan hipotesis 0 atau H0 yang benar, maka kita mendapatkan galat jenis 2 yang dinotasikan dengan beta. Prinsip penggunaan pengujian hipotesis yang baik meminimalkan nilai alfa dan beta.
Arah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan secara satu arah dan dua arah. Satu arah, pengujian H0 dan H1 dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan, maka H1 akan ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Atau H0 ditulis dalam bentuk lebih kecil sama dengan untuk H1 yang ditulis dalam bentuk lebih besar. H0 ditulis dalam bentuk persamaan lebih besar sama dengan untuk H1 yang ditulis dalam bentuk lebih kecil. Untuk uji satu arah, H0 banding mu sama dengan mu0. H1 banding mu lebih besar dari mu0. Atau H0 banding mu lebih besar, lebih kecil sama dengan mu0. H1 banding mu lebih besar dari mu0. Mu0 di sini adalah suatu rata-rata yang diajukan dalam H0. Penggunaan tabel Z atau tabel T tergantung ukuran sampel dan informasi simpangan baku populasi atau kita sebut sigma. Kita akan jabarkan dalam suatu wilayah kritis, yaitu dalam suatu kurva. Di bawah kurva melengkung ini adalah daerah penerimaan H0 dan yang di luar di sini adalah daerah penolakan. Kita lihat di sini daerah penolakan ada di sisi kanan, maka ini berarti uji satu arah di pihak kanan. Dan kemudian yang sebelahnya di sini dengan H0 banding mu sama dengan mu0, H1 banding mu lebih kecil dari mu0 atau H0 banding mu lebih besar sama dengan mu0, H1 banding mu lebih kecil dari mu0. Kita lihat di sini wilayah untuk penolakan H0 ada di sebelah kiri, ya, sehingga ini kita sebut uji satu pihak atau satu arah pihak kiri. Untuk uji dua pihak, maka kita gunakan H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan sama dengan, H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Jadi di sini H0 banding mu sama dengan mu0, H1 banding mu tidak sama dengan 0. Dan wilayah kritis kita lihat di sini di dalam satu kurva. Daerah penerimaan H0-nya ada di bawah kurva ini. Ini adalah kurva yang membentuk suatu simetris dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kemudian di daerah luar ini adalah daerah penolakan di kiri dan di kanan. Karena ini adalah uji dua pihak, maka kita mengambil untuk batas dari penolakannya adalah di dua sisi. Kalau tadi diuji satu pihak pakai alfa, maka diuji dua pihak, alfanya akan dibagi dua, yaitu alfa per 2 di sebelah kiri, alfa per 2 di sebelah kanan. Kalau kita menggunakan signifikansi atau taraf nyata alfa, maka untuk uji satu pihak kita tetap menggunakan alfa, tapi untuk uji dua pihak kita menggunakan alfa per 2. Masing-masing di kedua sisi. Langkah pengerjaan uji hipotesisnya, tentukan dulu H0 dan H1-nya. Tentukan statistik ujinya menggunakan distribusi Z atau T. Tentukan arah pengujian, 1 atau 2. Taraf nyata pengujian, alfa atau alfa per 2. Tentukan nilai titik kritis dari daerah penerimaan penolakan H0. Cari nilai statistik hitung dan tentukan kesimpulannya apakah kita menerima atau menolak H0. Keputusan menerima H0 yang benar maka akan memberikan keputusan yang benar. Dari pernyataan tadi, kita lihat di sini dari soal tadi, ya.
Kemudian kita akan lihat di sini uji hipotesis rata-rata sampel besar. Biasanya N lebih besar daripada 30 dan sigma diketahui. Artinya di sini simpangan baku kita ketahui. Kita bisa menggunakan pengujian ini dengan uji statistik dengan mencari nilai hitung dengan rumus Z-score. Kemudian kita mencari batasan di wilayah kritis pun dengan menggunakan tabel untuk distribusi Z. Contoh, dari 100 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku $45. Dengan taraf nyatanya 1%, ujilah A. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan? B. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan? Dari soal di atas diketahui X bar-nya adalah 495, mu 0-nya adalah 500, S-nya adalah 45, alfanya 1% dan N adalah 100. Kita ambil statistiknya. H0 banding mu sama dengan 500 atau H0 banding mu lebih besar sama dengan 500, H1 banding mu lebih kecil dari 500. Statistik uji kita gunakan uji Z karena sampelnya besar. Arah pengujiannya kita ambil satu arah. Taraf penyata untuk pengujiannya kita gunakan alfa 1% atau 0,01. Wilayah kritisnya kita lihat di tabel. Untuk N 100 ya, dengan DK yang sudah ditentukan, maka kita dapatkan Z-score adalah 2,33. Nah, kita kan karena di sini adalah menggunakan wilayah uji kritis dengan Z-nya lebih kecil dari min 2,33. Ya, di dalam tabel tidak ada negatif dan positif, tapi karena di sini kita mengambil satu arah dan kita mengambil arah dari sisi kiri, maka sisi kiri ada pada nilai minus. Kemudian kita hitung Z-nya, yaitu dengan X bar min mu per sigma per akar N, nilainya adalah min 1,11. Kesimpulannya, Z hitung min 1,11 ada di daerah penerimaan. Kenapa? Karena min 1,11 ada di sebelah kanan dari min 2,33. Jadi dia ada di daerah penerimaan H0. Kalau H0 diterima, rata-rata pengambilan uang di ATM masih berkisar $500. Atau rata-rata pengambilan uang di ATM tidak kurang dari $500. Kesimpulannya di sini berarti H1 yang ditolak. Uji hipotesis rata-rata sampel kecil, di mana N-nya lebih kecil dari 30 dan sigma atau simpangan bakunya tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus untuk distribusi T, yaitu X bar min mu per S per akar N. Dengan wilayah kritis pun kita menggunakan tabel distribusi T atau T student dengan mengambil dB-nya adalah N-1. Contohnya, seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan adalah 22 bulan dengan simpangan baku sama dengan 4 bulan dengan taraf nyata 5%.
Ujilah A. Apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan? B. Apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan lebih dari 20 bulan? Diketahui di sini X barnya adalah 22, mu 0 adalah 20, S-nya 4, alfanya 5%, dan N-nya 25. Langkah pertama kita ambil H0 banding mu sama dengan 20, H1 banding mu tidak sama dengan 20. Statistik uji kita gunakan uji T karena sampelnya kecil dan sigma tidak diketahui. Arah pengujian kita menggunakan dua arah, sehingga taraf nyata pengujiannya yang alfanya tadi 5% atau 0,05, kita karena dua arah dibagi dua, yaitu sisi kiri 6 alfa per 2, 2,5%, 0,025, begitupun untuk sisi kanannya. Wilayah kritisnya untuk dB n sama dengan n-1 atau 25-1 sama dengan 24, kita dapatkan dalam tabel distribusi T adalah 2,064. Jadi kita akan menempatkan pada sisi kiri min 2,064 dan sisi kanan plus 2,064. Di wilayah T-nya di sini berarti T lebih kecil dari min T dan T lebih kecil dari dan T lebih besar dari plus T plus 2,064 ya. Kurva ini kita bagi dalam simetri sisi kiri dan sisi kanan, yang tengahnya adalah 0. Dan dalam perhitungan untuk T-nya ternyata nilainya 2,5. 2,5 kalau kita lihat berarti lebih besar dari 2,064. Ya. Sehingga di sini berarti ada di daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Artinya di sini rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretariatan tidak sama dengan 20 bulan. Karena T hitungnya berada di daerah kanan, dapat diartikan penguasaan pengerjaan kesekretariatan lebih dari 20 bulan. Maaf ya, 20 bulan ya, ini salah tulis. Oke. Untuk hipotesis, uji hipotesis beda dua rata-rata, kita menggunakan data dua kelompok N1 dan N2, yang dimana N1 N2-nya lebih besar sama dengan 30, dan sigma 1 sigma 2-nya belum diketahui, maka kita menggunakan Z dengan Z rumus yang mengakumulasi dari X1 dan X2 dengan masing-masing memiliki anggota N1 dan N2. Wilayah kritisnya pun kita menggunakan tabel Z. Ya. Contohnya demikian. Apakah ada perbedaan rata-rata nilai prestasi kerja lebih besar dari 0? Apakah ada perbedaan rata-rata prestasi kerja tidak sama dengan 0? Alfanya di sini 5% dengan nilai untuk D0-nya adalah 0. Kita ambil langkah pertama H0 banding, karena di sini ada dua kelompok sampel, berarti ada mu1 dan mu2, maka kita ambil selisihnya mu1 min mu2 sama dengan 0. H1-nya berbanding antara nilai mutlak mu1 min mu2 lebih besar dari 0. Kemudian kita ambil uji Z karena sampel besar lebih dari 30. Kemudian kita ambil
kesepakatan untuk pengujiannya adalah satu arah, taraf signifikannya 5%, artinya kita akan mengambil nilai tabelnya untuk N lebih dari 30 ini adalah 1,645. Setelah dihitung nilai Z-nya dengan rumus, maka nilainya adalah 4. Z hitungnya adalah 4, Z tabelnya adalah 1,645. Kesimpulannya di sini, Z hitung sama dengan 4 ada di daerah penolakan H0. Karena Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. H0 ditolak, maka berarti H1 yang diterima. Artinya di sini beda rata-rata prestasi kerja lebih besar dari 0. Beda rata-rata prestasi kerja, pekerja yang mendapat training dan pekerja yang tidak mendapatkan training lebih dari 0. Untuk N1 dan N2 yang lebih kecil dari 30 dengan sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, kita menggunakan rumus T. Uji T atau T student atau T-test disebutnya. Kita cari sekarang di sini untuk daerah satunya adalah selisih dari mu1 dan mu2. Kemudian untuk daerah penolakan H0-nya kita lihat dari tabel distribusi T. Untuk S gabungannya kita menggunakan rumus S gabungan, ya. S ini adalah S kuadrat ini adalah varian dan akar dari varian adalah simpangan baku. Contoh, dari 12 orang Jepang yang ditanyai, diketahui rata-rata kebiasaan mereka minum 22 liter teh setiap bulan dengan ragam sama dengan 16 liter. Sedangkan dari 10 orang Inggris yang juga ditanyai, diketahui rata-rata mereka minum teh 26 liter setiap bulan dengan ragam 25 liter. Jika ragam kedua populasi sama tetapi tidak diketahui, ujilah apakah rata-rata kebiasaan minum teh seluruh orang Jepang dan seluruh orang Inggris sama. Gunakan taraf nyata 5%. Jawab N1 10, X bar 1 26. Kemudian H0 banding mu1 min mu2 adalah D0. H1 banding mu1 min mu2 tidak sama dengan D0. D0-nya di sini adalah sama dengan 0, maka H0 banding mu1 sama dengan mu2, H0 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Uji statistik kita menggunakan T karena kedua sampel berukuran kecil dan kedua ragam populasi sama tapi tidak diketahui. Arah pengujian menggunakan dua arah. Taraf nyata adalah alfa sama dengan 5, daerah penolakannya kita dapatkan dengan nilai N-nya, maka dapatkan T-nya adalah 2,086. Kemudian statistik akan dihitung untuk menguji varian. Variannya dapat 20,05, maka akar dari varian yaitu simpangan baku mendapatkan nilai 4,477. T hitungnya adalah 2,08. Kesimpulannya di sini H0 diterima karena min 2,086 lebih kecil dari T hitung dan lebih kecil dari 2,086. Rata-rata kebiasaan minum teh orang Inggris dan Jepang tidak berbeda. Kita lihat di sini N1 dan N2 lebih kecil dari 30 ya, dengan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2 tapi tidak diketahui. Kita akan menggunakan rumusan
untuk uji statistiknya dengan menggunakan uji T, rumus T, dengan tabel T. Ini adalah untuk menghitung derajat kebebasannya, ya, rumusan ini. Ini hasilnya. Ketika kita menghitung, maka nilainya adalah T-nya adalah 2,8. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa T hitungnya 2,857, maka daerahnya ada di daerah penolakan. Jadi di sini akan ada perbedaan kedua versi. Nah, ini juga untuk uji proporsi untuk sampel besar, yaitu dengan menggunakan uji jet, ya. Caranya sama. Kemudian untuk contohnya kita akan lihat di sini dari 330 mahasiswa, sampelnya 30 setuju akan kenaikan SPP dengan taraf nyata 1%. Apakah proporsi mahasiswa setuju kenaikan SPP tidak sama dengan 10%? Kita lihat di sini pengujiannya dengan pola yang sama. Kita akan lihat berapa signifikansi yang digunakan adalah 1%. Maka kita akan mendapatkan dengan uji dua pihak, ada pada nilai statistik Z-nya pada min 0,55. Nah, Z dengan 0,55, min 0,55 ini adalah daerah penerimaan. Sehingga di sini berarti proporsi mahasiswa yang setuju kenaikan SPP masih sama dengan 0,10. Kemudian ini untuk proporsi, untuk beda dua proporsi sampel besar dengan rumusannya untuk menggunakan tabel Z, ya. Untuk proporsi suksesnya selalu dalam X per N. Kemudian kita bisa mengambil contohnya di sini. Dengan contohnya ternyata kita mendapatkan di sini dengan N-nya 500, X1-nya 325, N2-nya 600, X2-nya 240, kita akan mendapatkan berapa masing-masing. Apakah di sini yang ditanyakan, apakah hasil wawancara menunjukkan selisih proporsi mahasiswa kedua fakultas yang senang berorganisasi kurang dari 30%? Nah, kita di sini dilihat bahwa masing-masing adalah 0,65, 0,4, 0,3, 0,3, 0,6, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat mana yang nilainya kurang dari 30%. Ya. Kemudian untuk uji dua pihaknya kita lihat di sini Z hitungnya adalah min 1,769. Maka H0-nya ini ditolak karena lebih kecil dari min 1,645. 1,645 ini adalah nilai tabel ya dari Z. Ya. Sehingga di sini proporsi mahasiswa yang senang berorganisasi di kedua fakultas kurang dari 30%. Sampai di sini dulu tentang hipotesis. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.